Mari kita belajar tentang akar ya. Hari ini kita mau belajar tentang akar. Nah, pangkat ke satu ini ya, pangkat pecahan. Nah, kalau kalian nemui pangkat pecahan seperti ini, ini apa artinya ya? Nah, hubungan antara pangkat pecahan dengan akar, hubungan pangkat pecahan dengan bentuk akar yaitu seperti ini ya. Bentar. Jika ada bentuk akar A, itu artinya sama dengan A pangkat setengah. Nah, akar A di sini, ini kan artinya ada akar 2 gini ya. Nah, cuman 2, kalau akar 2 itu nggak usah ditulis. Nah, jadi kalau ada akar A, ini artinya adalah A pangkat setengah. Nah, sekarang bagaimana kalau ini ada akar A pangkat N? Itu artinya adalah A pangkat 1/N. Pelajari sifat-sifat ya. Sekarang kalau ada A pangkat M, itu yang di dalam akar. Terus di luarnya kok ada akarnya pangkat N. Nah, itu artinya A pangkat M dipangkatkan lagi dengan 1/N. Jadi hasil akhirnya adalah A pangkat M per N. Nah, ini sifat kedua. Kalau ada akar A pangkat M diakar lagi pangkat N, nah itu artinya yang dalam dulu ini itu adalah A pangkat 1/M. Kemudian diakarkan lagi jadi A pangkat 1/M kalikan pangkatkan 1/N lagi. Bolehkah digabung? Ya boleh ya, ini sifat yang berikutnya. Ini boleh digabungkan jadi A pangkat 1/M. Nah, kemudian ya tadi kalau ada akar diakar lagi itu sifat kedua. Sekarang kalau ada perkalian di dalam akar atau pembagian juga bisa dalam akar, itu sama artinya jika kalian uraikan menjadi bentuk ini ya. Jadi akar A pangkat N itu disendirikan dengan akar B pangkat N. Ya, 3 sifat itu. Nah, jika kalian menemui bentuk bilangan A pangkat min N, A pangkat 0, A pangkat M per N, dan A pangkat min M per N, itu bisa disebut sebagai bilangan berpangkat yang tak sebenarnya. Karena bisa diubah artinya ya. A pangkat min N ini bisa diubah sebagai A1 per A pangkat N. A pangkat 0 ini alias 1. A pangkat M per N itu artinya adalah A pangkat M akar seperti ini. Sedangkan A pangkat min M per N itu artinya dibuat 1 per akar A pangkat M. Nah, seperti ini. Nah, sekarang masuk ke berikutnya, bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar. Lengkapi jawaban soal berikut. Kalau ada akar A, artinya ini A pangkat berapa? Setengah gitu ya. Nah, tapi kita bisa kerjakan dengan cara seperti di bawah ini. Akar A sama dengan A pangkat X. Berarti ini ya soalnya ya, akar A sama dengan A pangkat X. Kita kuadratkan kedua ruas. Kenapa pangkat 2? Kenapa enggak pangkat 3? Alasannya karena akar A ini kalau kita ubah bisa jadi A pangkat setengah. Nah, supaya ini jadi A pangkat 1 itu kan kita pangkatkan 2. Nah, karena sifat dari pangkat dipangkatkan lagi kan jadi perkalian gitu ya. Nah, kalau ruas kiri dipangkat 2, jangan lupa pangkat yang kanan, ruas kanan juga dipangkatkan 2. Ingat ya sifat perkalian kalau ada pangkatkan lagi ya, jadinya adalah pangkatnya dikalikan. Berarti ini kalau dikalikan A pangkat 1 kan ya, sama dengan A pangkat 2X. Sehingga ini sudah sama-sama bilangan pokok A, bisa kita peroleh. Oh, ini kita lanjut di bawah sini ya. Ini kan A pangkat setengah, pangkat 2 lagi. Di sini A pangkat X kuadrat. Berarti tadi kalau dikalikan jadi A, di sini A pangkat 2X. Sehingga diperoleh bahwa 2X itu sama dengan ini A pangkat 1. Sehingga X sama dengan, kalau 2 ini dipindah ruas ke kanan jadi dibagi ya. Jadi X sama dengan setengah. Nah, jadi kesimpulannya akar A ini adalah
A pangkat setengah. Lanjutkan yang nomor 2. Akar A pangkat 3 itu sama dengan A pangkat Y. Kalian suruh menentukan nilai Y. Caranya, kedua ruas kita pangkatkan 3. Karena akar A pangkat 3 ini kan sama artinya dengan A pangkat 1/3, gitu ya. Jadi kalau kita pangkatkan 3, hasilnya adalah A. Sedangkan A pangkat Y pangkat 3 itu hasilnya adalah A pangkat 3Y. A pangkat 3Y. Nah, ini A aja, ini artinya kan A pangkat 1. Karena bilangan pokoknya udah sama-sama A, jadi kita bisa samakan pangkatnya. Nah, kemudian 3 pindah ruas ke kiri, jadi Y sama dengan 1/3. Nah, jadi akar A pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 1/3. Lagi berikutnya, diketahui A pangkat M di akar pangkat N gitu ya, sama dengan A pangkat P. Kalian suruh menentukan nilai P dalam bentuk M dan N. Bukan angka ya di sini ya. Nah, kita ubah dulu bentuknya. Kalau ada akar A pangkat M seperti ini, nah itu kita kalikan, kita pangkatkan lagi dengan N-nya. Tahu sama artinya kan seperti ini ya. Ini kan A pangkat M per N gitu kan. Nah, kita mau hilangkan N-nya, itu berarti kan kita kalikan dengan N. Nah, ini sama dengan, jangan lupa yang kanan juga kita pangkatkan N. Karena ini sifat pangkat ya, A pangkat M per N dipangkatkan lagi N. Ini bisa disederhanakan, jadi A pangkat M sama dengan A pangkat P kali N ya, seperti yang di sini ya. Berarti sudah bilangan pokoknya sama, kita tinggal M sama dengan ini P kalikan N. Sehingga P itu sama dengan, kalau N kita pindah ruas ke kiri, jadi M per N. Jadi A ini kalau diwujudkan dalam pangkat pecahan, yaitu A pangkat M per N. Selanjutnya kita mau mengubah bilangan berpangkat pecahan ke bentuk akar. Berarti kebalikannya. Ya. Yuk kita mulai soal A ya. Di sini ada contohnya. 15 pangkat 3/5. Ini bisa kita 15 pangkatkan 3, baru kita akarkan pangkat 5. Kemudian berikutnya, kalau ada 15 pangkat 2/5, itu artinya 15 di dalam akar dipangkatkan 2 dulu, gini ya. Ya, soal yang C, P pangkat 3/4. P pangkat 3/4. Berarti artinya si penyebut ini jadi di sini ya. Pembilang angka 3 ini jadi di dalam akar. Nah, kalau 125 pangkatnya kok masih negatif, kita ubah ke bentuk pangkat positif dulu, yaitu jadi penyebutnya ya, 1/125 pangkat 2/3. Berarti 2-nya ini nanti masuk akar, 3-nya ini ada di luar akar. 3 ya. Seperti ini. Jelas ya. Nah, lagi. Nyatakan soal berikut jadi bilangan berpangkat pecahan. Nah, seperti yang tadi tak bilang ya, kalau tidak ditulis nih artinya pangkat 2. Nah, sekarang kalau gini, 5 di akar pangkat 3. Nah, 5 di dalam ini kan 5 pangkat 1 ya. Ini per 3. Ini pangkat 2, dia jadi pembilang, 3-nya ini jadi penyebut. Dan kalau ini 1 per akar P. Akar P sendiri itu bisa diubah jadi P pangkat setengah. Berarti kalau P-nya naik jadi pembilang, dia P pangkat min setengah. Terus ini 4-nya di dalam akar, 3-nya di luar akar, jadi 3 pangkat 4/3. Kalau kita ubah jadi pembilang, dia jadi pangkat negatif. Kalau ini, ya ini mulai agak rumit ya. Kita selesaikan dulu yang di dalam akar ya. Ya ada akar 1/4 pangkat min 2. Ini kalau 1/4-nya kita ubah dulu jadi 4 pangkat min 1. Gini, ini masih pangkat min 2. Di luar akarnya kan pangkat 3 gini.
dalam akar berarti jadi ini ada min 1 kali min 2 berarti 4 pangkat 2 pangkat 3. Jadi kalau kita ubah dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan menjadi 4 pangkat 2 per 3. Ya. Lanjut ke sifat-sifat operasi operasi bentuk akar gitu ya. Sifatnya adalah, nah kalau di sini akarnya sama, berarti kita bisa gabungkan B dan C menjadi B dan C ditulis, kemudian akar A pangkat N. Jadi kita kumpulkan B dan C-nya karena akarnya sama. Kemudian di sini juga kita nemui akar A pangkat N yang sama. Nah, kita kumpulkan B min C. B min C akar A pangkat N. Kemudian selanjutnya kalau ada akar dikalikan tapi dengan syarat ini sama ya, akar pangkatnya sama, itu bisa digabung di dalam akar semua. Kemudian pembagian untuk akar yang dibagi juga bisa digabung jadi 1 ya, dengan syarat ini N-nya sama besar. Ya, ada 4 bentuk operasi bentuk akar. Kita mau coba latihan dengan menggunakan sifat bentuk akar. Nah, perhatikan di sini, ini akar 3, akar 3, akar 3 sama semua kan ya. Kita tinggal operasikan yang koefisien depannya. Yang pertama ada angka 8. Nah, ini yang kedua ini enggak ditulis kan angkanya. Kalau enggak ditulis nih artinya ini ada angka 1 kan di sini. Jadi 8 tambah 1, kemudian kurangi 5. Nah, dalam kurung dulu jangan lupa, akar 3. 8 tambah 1, 9 kurangi 5 itu adalah 4 akar 3. Nah, ini kok masih beda-beda. Ini kita ubah jadi bentuk akar 2 semua ya. Kita bentuk akar 2 semua. Jadinya 5 akar 2 min 8 itu adalah 4 kalikan 2 gitu ya. Jadi kalau di akar, nih tak coret-coret di sini. Akar 8 itu sama dengan akar 4 kalikan 2. Sedangkan 4 di akar itu adalah 2. Nah, jadi 2 akar 2 ya. Dikurangi 2 akar 2. Kemudian akar 18, tak coret-coret di sana ya. Akar 18 itu sama dengan akar 9 kali 2 gitu kan. Kalau ini kan dipecah akar 9 kali akar 2, padahal akar 9 itu adalah 3. Di sini ditambah 3 akar 2. Kemudian kita operasikan yang depannya. 5 kurangi 2 tambah 3 akar 2. Jadi ini kalau disatukan hasilnya 5 kurangi 2 itu 3, 3 tambah 3, 6 ya, 6 akar 2. Kemudian berikutnya, nah ini akarnya pangkat 3 ya. Bentar, ini saya hapus aja. Kemudian yang selanjutnya yang akar pangkat 3 ini ya. Gini. Akar 16. Ya, ini biar aja gini. Sekarang yang 54. 54 itu terdiri dari, nah gini dulu. Ada bilangan berpangkat 3 yaitu 8 ya. Ini ada bilangan pangkat 3 yaitu 27 kalikan 2. Sehingga ini kalau diubah akar 8 pangkat 3 kalikan akar 2 pangkat 3 gini dijabarkan. Akar 27 pangkat 3 kalikan akar 2 pangkat 3. Nah, ini akar 8 di akar pangkat 3 hasilnya adalah 2. Terus ini tetap gini. Dikurangi 27 di akar pangkat 3 itu adalah 3. Nah, jadi bisa kita tulis 2 akar 2 pangkat 3 dikurangi 3 akar 2 pangkat 3. Berarti 2 dikurangi 3 itu min 1 akar 2 pangkat 3. Seperti ini ya. Kemudian lanjut untuk berikutnya.
yaitu akar 12 kita kalikan dengan akar 3. Akar 12 kalau diubah ke bentuk biar ketemu akar 3 itu adalah akar 4 kali 3 gitu ya. Kalikan lagi akar 3. Nah, gini juga boleh. Jadi akar 4 ini kan tadi adalah 2 akar 3 kalikan akar 3 lagi. Nah, berarti atau ini berdasarkan sifat kita jadikan satu aja. Sebentar. Jadi akarnya boleh kita gabungkan jadi 12 kali 3. Hasilnya adalah akar dari 36, yaitu 6. Ini juga ini bentuk perkalian ya, boleh digabungkan. Kita gabungkan jadi 1. Tapi 4-nya di luar gini ya. Ini juga 5-nya juga keluar aja. Nah, yang di dalam cuma akar-akar. 4 kali 5 ini adalah 20. Di dalamnya ini kan adalah akar 27. Akar pangkat 3. Jadi 27 di akar pangkat 3 itu hasilnya adalah 3. Jadi 60. Sekarang kalau pembagian kita mau gabungkan hasilnya. Jadi akar 18x pangkat 3 per 2x. Ini kalau digabung 18 dibagi 2 itu adalah akar dari 9. X pangkat 3 dibagi X pangkat 1 itu hasilnya adalah X pangkat 2. Nah, 9 kalau diakar jadi 3, X kuadrat kalau diakar jadi X. Jadi hasil akhirnya adalah 3x. Nah, kita sudah coba latihan operasi akar. Selanjutnya kita mau belajar merasionalkan bentuk akar. Nah, apa gunanya kita merasionalkan bentuk akar? Nah, gini ya. Akar bilangan irasional itu kenali dulu ya. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q, P dan Q. Maksudnya dia tuh masih berupa akar-akar seperti ini. Nah, kita mau merasionalkan bentuk-bentuk akar. Kalau ada A per akar B, berarti kalau akar 5 kali akar 5 hasilnya adalah 5. 3 kalikan akar 2 kali akar 2 adalah 3 kali 2. Terus ini kan 6 pangkat 1, ini 6 pangkat 2, jadi kan 6 pangkat 3. Nah, 6 pangkat 3 di akar pangkat 3 hasilnya balik lagi 6. Nah, ini kan 2. Ini kan 2 kalikan akar 2, ini 2 plus akar 2. Berarti ini 2 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat. Jadi 4 kurangi 2, hasilnya 2. Ini akar 3 di kuadrat, akar 5 di kuadrat. Berarti 3 dikurangi 5, hasilnya adalah min 2. Nah, jadi ya, kalau bentuk akarnya A pangkat M, di akar pangkat N, ini kita kalikan dengan sekawannya ini. Jadi hasil perkaliannya biar jadi A gitu aja. Nah, ini kalau bentuknya akar A min B, pengalinya malah plus. Kalau di sini A nya tidak ada akar, di sini ya nggak ada akar, tapi tandanya selalu berkebalikan. Nah, yuk sekarang bentuk sekawannya. Kalau akar 10, berarti bentuk sekawannya adalah akar 10. Hasil kalinya akar 10 kali akar 10 itu 10. Akar pangkat 5 ini ada 3-nya. Berarti kita usahakan itu di dalamnya biar ada pangkatnya 3. Jadi kita kalikannya ini. Ini kali pangkat 1. Ini kasih pangkat 2. Biar hasilnya dalamnya pangkat 3. Hasil kalinya adalah ini. Nah, kalau ini plus berarti sekawannya adalah seperti ini. Hasilnya adalah 4 kuadrat kurangi akar 5 kuadrat. 3 ini kan min, berarti ini plus.
Terus ini 4 akar 5. Nah, hasilnya 3 kuadrat dikurangi 4 akar 5 kuadrat. Berarti 16 kali 5. 9 kurangi 80. Yaitu